Lapor Pak Ketua, kita ada rencana kerja pengaduan terkait laporan pengaduan dari Kemenaker terkait pengaduan dari pekerja yang isinya pengaduannya terkait masalah pekerja. Terkait ini kita sudah dibuatkan rencana kerjanya, ada waktu dan jamnya. Terkait hal pengaduannya hubungan kerja yang di PHK secara sepihak oleh pengusaha yang disampaikan oleh pekerja, intinya adanya kekurangan upah yang disampaikan oleh pekerja. Mohon arahan lanjutannya sebagai ketua tim dan pimpinan dari tim kasus seperti apa tindak lanjutnya. Mungkin itu aja Pak Ketua. Oke, terima kasih atas waktu dan laporannya. Pertama, terkait laporan tidak tindak lanjuti ya, siapapun lapor dari karyawan maupun dari pihak lain. Nah ini kita dari pelayanan. Nah, kita dibentuk tim dan itu dibuatkan SP sebelum kita melangkah ke perusahaan. Buat SP dulu. Nanti SP-nya buat siapa aja, tim itu kita turun hari apa, tanggal berapa, jam berapa, baru kita fokus kepada perusahaan. Ya, nanti kita lihat manajemennya. Kalau nggak ada pekerjaannya, jadi kita apain ke pekerjaannya biar masalah ini cepat selesai. Dan kita sebaiknya apa kita turun ke langsung ke perusahaan, apa kita panggil kedua belah pihak, jangan sepihak. Kedua pihak itu antara pekerjaannya kita panggil ke sini, bener nggak apa yang ada buktinya, ada nggak? Jangan laporan buktinya ternyata pelanggaran nggak ada. Sebenarnya harus dilampirin benar nggak? Nanti kita panggil lagi dengan manajemennya, klarifikasi terkait laporan yang disampaikan oleh pekerja pengaduan itu, supaya kalau memang upah di bawah UMK memang itu pelanggaran normatif. Karena kalau upah ada sanksi pidananya. Sesuai Undang-Undang 323 juga ya kan, termasuk PP nomor 36 itu juga jelas terkait masalah pengupahan. Perusahaan dilarang bayar upah di bawah UMK. Sanksi pidananya 1 sampai dengan 4 tahun. Denda 100 juta. Nah itu kaitan masalah pengupahan. Maka kita sebelumnya kita terkait lapor itu cek lagi kita seberapa jauh sih, yang benar nggak sih apa yang dilakukan. Jangan berkata remeh-remeh benar, sisi lain ini enggak. Makanya kedua belah pihak kita panggil duduk bareng-bareng supaya masalahnya ini nggak berkembang. Takutnya ini selesai muncul lagi yang lain. Ya. Biar kita ini harus berhati-hati. Kenapa? Ini menyangkut hak atau kerja, ya. Nah, kalau semua udah jalan, semua kan juga enak. Itulah memang berat banget kalau beban pengawas itu ya. Selesai muncul lagi ya bagaimana ya kita sebagai pelayanan masyarakat, ya itu komitmen kita untuk menyelesaikan proses ini. Ya, nah, untuk itu mohon tim kita ini kapan dibuatnya panggilannya, apa kita turun langsung ke sana, ya. Dan juga kita jangan bermain dengan rencana, ya. Kalau kita sisihkan waktu nih, apakah di siangnya, apakah hari apa liburnya, ininya kosongnya, kita panggil perusahaan itu. Jangan bentrok. Oh pasien renjak apa itu, jangan. Tiga-tiganya tim ini harus komitmen. Kalau bukan kasus, atau misalkan paginya kita reguler, renjak, sorenya baru kita siangnya baru kita kasus, biar sama-sama enak. Kasus berjalan, kerja berjalan. Dan buat timnya juga itu semuanya. Itu mungkin saran saya. Jadi kalau itu berarti kita membuatkan panggilan dinas, memanggil si pekerja ini, di mana klarifikasi terhadap pengaduan yang ada, begitu dengan membuat proses apakah valid yang disampaikan dari pengaduan ini. Oke baik, Pak Ketua, kalau begitu terima kasih. Mungkin laporan sementara waktu, untuk hasilnya nanti kita akan turun ke lapangan. Oke, baik. Itu selanjutnya ini dibuat tidak sekali yang lupa. Ya, siap. Terima kasih Pak Ketua. Selamat ya. Kemudian ya dasar surat yang dari Ibu terima bahwa kedatangan kami ke sini untuk melakukan pembinaan. Jadi pembinaan terkait pelaksanaan dan peraturan undang-undang di bidang ketenaga kerjaan, sekarang undang-undang cipta kerja dan undang nomor 1 tahun 70 terkait keselamatan dan kesehatan kerja.
Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini rekan saya dengan Pak Anhar Priadi. Jadi beliau ini sekarang mendampingi saya untuk melakukan pembinaan berkala perusahaan. Itu mungkin Pak Anhar mau menambahkan? Ya mungkin saya penambahan mungkin karena ini sudah secara berkala ya mungkin apa jenis-jenis yang terdahulu apakah sudah ada proses penanganannya atau sudah diselesaikan, mungkin itu aja Bu. Mungkin ada berkas-berkas yang sudah dikumpulkan seperti apa jenisnya. Setelah saya sini udah ada pengawas belum? Jadi gini Pak, kita Bapak kan dulu kesini mungkin belum ada orang, ya kan? Jadi Sini memang juga baru dipasang ya? nah ya, terus dari itu ke sini kan memang belum ada pengawasan, ya kan? Tapi kalau dari segi misalkan audit BPJS Kesehatan itu kan ya saya mah tetap kirim gitu kan, tetap ya dibantu juga sama RO-nya. Cuma kalau untuk ketenaga kerjaan sendiri, ini saya baru pertama kali ini, ya kan sama saya di sini lah, gitu. Jadi ya dari dokumen yang Bapak minta ya saya kasih yang adanya. Nanti ketika ada kekurangan ya saya mohon maaf gitu kan. Saya juga kedepannya juga saya udah bilang ke manajemen, dengan kondisi orang sudah bertambah otomatis tetap tambah dong. Saya juga nggak mau pegang HRD karena apa? Saya bukan tempatnya. Iya bukan tempatnya gitu kan. Saya tempat saya adalah PPC Purchasing Marketing tapi kalau untuk HRD itu kan lebih kebanyakan ke humas. Saya nggak bisa ya kan, walaupun kemarin ya ke imigrasi kemana saya masih bisa bantu, tapi kan skala saya tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya di sini nanti ada kekurangan kita tampung. Nah kita akan perbaiki, kita akan ikut prosedur pemerintah ya, gitu ya. Tapi mungkin nextnya ada HRD gitu, biar nanti HRD yang ngikutin gitu. Ya untuk sementara waktu mungkin kita sekalian Bu sosialisasi lah aturan-aturan yang ada, mudah-mudahan Ibu segera dapat memperbaiki mana dokumen yang sudah dilaksanakan ataupun belum secara bertahap. Karena kita juga tidak memungkiri setiap perusahaan juga namanya masih baru, nggak tahu aturan-aturan yang ada, makanya kita sampaikan aturan-aturan yang berlaku yang ada di Indonesia. Mungkin itu aja Bu untuk sementara waktu. Untuk data karyawan Pak, jumlah karyawan ada berapa? Mana? Total 55. 55. Oh, 58 Pak. 58. Perempuannya berapa? Perempuan 14. 14. Sisanya laki-laki ya? Ya. Statusnya apa? Tetap berapa? Yang tetap 55. Tetap 55. Laki-laki semua. Waduh, betulnya nggak tahu nih Pak. Perempuan ada berapa orang? Yang tetap? Perempuan justru di sini kita dari data PKP ya? KP kita isinya PKWT 55, PKW karyawan tetap 55, PKWT, PKWT 3, tidak tersantun jenis kelaminnya. Terus peraturan perusahaan ada? Ada. Peraturan perusahaan ada. Sudah disahkan belum? Sedang proses. Sedang proses, ya, proses. Baru habis tahun ini sih Pak. Buat tahun ini. Lagi diperpanjang. Perbaikan. Kalau medical check up sudah belum Pak? Medical check up kita di siapin budgetnya Pak. Siapin budgetnya. Berarti belum dilaksanakan ya? Belum. Ya.
Tapi sebenarnya ada beberapa karyawan kita yang pernah ikut medikasi Pak. Itu dulu untuk kebutuhan pekerjaan di customer boleh itu nggak sih? Boleh saja, cuman kalau untuk yang lain kan tetap perlu melaksanakan. Iya. Kalau dia Kalau berapa sih? outsourcing ada nggak? Nggak ada. Nggak ada outsourcing ya? Semua permanen semua ya? By Victory semua Iya, ya? baik itu cuma nggak pakai outsourcing. Mencegah orang ini kontrak beberapa tahun semua. Kontraknya? Setahun lebih. Berarti udah ada beberapa koordinasi? Ada? Ada koordinasi. Berarti pemain koordinasi sudah dilaksanakan ya? Enggak. Ada kerja juga ya? Ya kerja ada? Ada. Pasti. Udah dicatatkan belum? Eh, Catat PKWT-nya? Saya dulu nggak tahu Pak. Jadi belum kan itu. Belum ya? Kemarin sih udah dikasih tahu juga sama Pak Pamukado? sama Bu Aisyah itu ya. Bu Aisyah. Pak Lutfi sama Bu Aisyah katanya itu nanti juga iya nanti kalau ada karyawan baru karena kan itu ya jangka waktu cuma 3 hari ya dari Iya. tangan PKWT. Jadi PKWT yang lama itu emang belum terlaporkan. Kalau bisa setelah perjanjian kerja secepatnya Pak dilakukan pencatatan PKWT. Ya, Kebetulan di Kabupaten Bekasi secara online. ya, betul. Karena kalau tidak dulu catatan bisa beralih pekerjaannya. Jadi statusnya itu berubah di PKWT. Ini ada ini ya, Bandung ya. Pesan di sini siapa? Ada. Jawaban beliau yang keduanya masih kita masih punya komunikasi sementara itu berarti instansi dia tidak tanya sekarang ini kalau tidak tahu lagi tidak tahu dengan itu apa jawabannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan 1 bulan depan kita akan menyambut penyelenggaraan pesta rakyat Pilkades serentak. Untuk itu kita sebagai ASN ikut dalam pemilihan mempergunakan hak dan pilihan kita untuk memilih kepada kepala desa yang terbaik guna memajukan desa kita masing-masing. Dan jangan mengkampanyekan pada masyarakat, pada calon kepala desa yang kita
inginkan, karena kita ASN harus bersikap netral pada calon peserta kepala desa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman agar kita tidak berpihak dalam politik kepala desa dan merugikan warga kita, sehingga apa yang kita perbuat selaku ASN hanya dapat memantau, tidak mengkampanyekan, tidak memilih pada salah satu calon kepala desa, di mana walaupun kita sangat fanatik seperti apapun, intinya kita jangan terjebak dalam politik kepala desa, karena itu akan merugikan bagi kita selaku ASN dan keluarga kita. Mungkin itu aja, saya ucapkan terima kasih.